Halo teman-teman Hibore, berjumpa lagi pada video saya. Video ini adalah update setelah dilakukan pemangkasan pembuahan foundation pruning. Ini masih minggu pertama, jadi tunasnya baru numbuh. Ini adalah update 2 minggu setelah pemangkasan pembuahan foundation pruning. Teman-teman bisa lihat di sini, tunas-tunasnya sudah mulai tumbuh banyak daun. Ini gambarannya secara keseluruhan. Sudah mulai muncul bunga-bunga kecil, yaitu adalah bunga kecilnya. Ini juga bunga kecilnya. Ya, ini bunga kecilnya. Saya belum tahu berapa bunga yang keluar, tapi kelihatannya bunganya tidak begitu bagus. Untuk catatan aja, supaya bunganya lebih bagus keluarnya, dilakukan stres air dulu. Benar-benar kelihatan daunnya itu sudah mulai layu. Setelah mulai layu, langsung siram pakai pupuk. Update pada minggu ketiga. Pada minggu kedua sebelumnya kita melihat tunasnya tidak begitu bagus menurut saya, dan juga terlihat calon bunganya tidak terlalu besar. Kita lihat apakah bunga yang sempat tumbuh di minggu kedua itu tumbuh atau enggak ya. Kemarin pada saat pemangkasan batangnya kurang tua ya. Ya memang kalau dilihat sih, kalau kurang tua ya powernya kurang bagus gitu. Ini bunganya ya, tapi tetap kita harus syukuri apapun hasilnya. Ini terlihat ada bunga yang tidak berkembang, jadi ini calon bunga di minggu kedua masih stuck, dia sebesar ini aja. Ini calon bunga yang tidak berkembang, di sini juga tidak berkembang bunganya. Kalau dari besarnya tunas yang tumbuh seperti ini ada dua kemungkinan. Jadi berdasarkan pengalaman saya, kalau tumbuhnya tidak begitu bagus seperti ini tunasnya, yang pertama karena kekurangan pupuk, yang kedua tingkat keasamannya itu tidak di dalam range dari tanaman anggur. Tanaman anggur range-nya itu dari 5,5 sampai 6,5. Kita coba akan lihat pH-nya itu berapa sih pada tanaman ini, karena pada saat pembuahan kemarin saya tidak sempat ukur. Kita akan melihat berapa sih pH tanaman anggur kita ini, karena kelihatannya tumbuhnya kurang bertenaga. Kita dapat lihat di sini pH-nya rendah nih, 5. Ya, jadi dapat diduga kalau ini penyerapannya kurang maksimal. Untuk catatan aja, untuk meningkatkan pH dari tanaman anggur bisa menggunakan dolomit. Karena kan kita pakai pupuk sulfur ya, jadi keasamannya juga naik dia. Kita coba lagi di sisi yang lainnya. Ya, terlihat pH-nya antara 5 sampai 5,5. Jadi 5 sampai 5,5 ya, kurang begitu tinggi pH-nya. Ini dapat diduga kalau pH dari media tanaman ini di bawah range dari toleransi tanaman anggur ya. Range itu kan 5,5 sampai 6,5. Karena kemarin saya juga sampai lupa ya, harusnya dikasih dolomit juga, terus diukur pH-nya dulu. Ya nggak apa-apa, kita lanjut aja. Ini bunganya tumbuh pada
batang yang agak sedikit lebih tua. Ini batang yang setengah tua, ini 3/4 tua, hampir tua ya. Sini belum coklat, bunganya agak besaran. Tapi kalau yang ini yang masih ada warna-warna kuningnya, ini bunganya kecil-kecil. Buat catatan teman-teman juga, kalau mau melakukan pemangkasan pakai foundation pruning harus disiplin masalah waktu. Jadi kalau memang 100 hari ya 100 hari, tapi kalau 100 hari belum matang juga, batangnya belum coklat, lebih baik ditahan dulu. Yang satu ini udah kelihatan, yang bawah belum kita review ya. Yang bawah muncul bunga juga, tidak terlalu besar. Ini cabangnya lebih muda lagi, masih kemerahan malah. Kita dapat duga kalau cabangnya belum terlalu matang, bunganya juga kurang perfect. Oke, ini kita bandingkan juga yang lain. Cabangnya agak muda ya, merah. Ini lebih coklat ya, lebih coklat ya. Kalau yang agak muda ini bunganya segini nih, tidak terlalu besar. Kalau dibanding yang agak coklat ya, lebih banyak coklatnya. Tuh, bunganya lebih banyak ya. Ini malah ada lagi di atasnya walaupun kecil. Sebagai catatan kita juga, cabangnya baiknya sudah coklat. Ini belumnya, masih belum terlalu coklat, coklatnya dikit doang. Ini cabang subken. Kita beralih ke lengan sebelah kirinya. Ini cuma jadi satu subken. Yang subken ini tidak bagus tumbuhnya, dipotes. Terlihat bunganya tidak tumbuh. Jadi di minggu kedua sama ketiga bunganya segini-segini aja. Kita ke subken sebelahnya. Ini juga sama, bunganya tidak tumbuh dengan baik. Nah, itu masih calon bunga. Kita ke sebelahnya, ini jadi calon bunga saja, tidak sampai jadi bunga. Ya, saya sih beranggapan ini mungkin nggak tumbuh kali ya. Setelah saya mengingat pembuahan sebelumnya yang kurang maksimal, dan juga pada kali ini pembungaannya juga kurang maksimal, khususnya di cabang sekunder yang sebelah kiri ini, maka saya memutuskan untuk memotong cabang sekunder yang sebelah kiri. Di sini juga teman-teman dapat melihat kalau yang sebelah kanan besarnya ini lebih mendominasi dibandingkan yang sebelah kiri. Jadi daripada hasilnya sebelah kiri tidak maksimal, maka saya akan memotong cabang sekunder yang sebelah kiri ini. Namun perlu diingat, untuk melakukan pemotongan cabang tanaman anggur yang sedang berbunga, baiknya dilakukan setelah bunganya itu menjadi pentil ya, atau sedang fruit set. Karena video ini harus segera ditayangkan, makanya saya melakukan pemotongan ini. Jadi teman-teman baiknya kalau memotong di saat sudah menjadi pentil ya, jangan buru-buru melakukan pemotongan. Kita akan memotong dengan menyisakan satu mata tunas. Kalau misalnya tunas ini nantinya akan mendominasi, ini mungkin akan menjadi cabang pengganti dari yang sebelah kanan. Ya lumayan, masih ada 4 cabang tersier di sini. Ini 1, 2, 3, 4. Ini adalah update tambahan aja. Jadi pada saat saya melakukan foundation pruning kan ada beberapa tanaman ya. Salah satunya jenis Laura ini. Jadi belum selesai foundation pruning dia kan keluar bunga. Sekarang dia buahnya sudah mulai membesar, usia 1 bulan lebih buahnya.
dan masih menunggu sampai genap 3 bulan. Buahnya lumayan, walaupun ada berry scarring. Ini karena pada saat saya menyemprot fungisida ini tidak sengaja kena. Seharusnya saya tidak semprot, malah kena gitu ke bunganya. Makanya motifnya kelihatan bagian bawahnya itu kayak ada bekas ketempelan air gitu. Jadi yang Laura itu ada 2 dompol, usia udah 1 bulan lebih setelah keluar bunga. Mudah-mudahan masih terus membesar ini, walaupun mungkin tidak akan bisa maksimal karena dia besarnya akan tertahan oleh berry scarring ini. Selain 2 dompol buah ini, saya melakukan potes pucuk pada varietas Laura. Setelah saya potes pucuknya, dia keluar bunga lagi. Ada 2, ini 1 lagi. Dan di tanaman Laura ini kan saya grafting 2 jenis ya. Ini yang Laura nih sebelah kanan, sebelah kirinya kan Livia. Livia ini masih proses foundation pruning, jadi belum selesai. Saya masih nunggu sampai cabang-cabangnya matang dulu, baru nanti saya lakukan pangkas pembuahan. Berapa pH-nya? pH-nya 6, masih dalam range 5,5 sampai 6,5. Dia masih bagus, tidak perlu ada penambahan dolomit lagi. Coba lagi. Ya masih bagus, 6, masih dalam range 5,5 sampai 6,5. Oke, demikian dulu teman-teman update dari saya. Mudah-mudahan kita dapat mempelajari dari hal-hal yang saya telah alami, dan teman-teman juga dapat memperbaikinya pada tanaman yang ada di rumah teman-teman. Sampai berjumpa lagi, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.